Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmatnya yang dianugerahkan kepada kita semua pada siang hari yang penuh berkah ini, sehingga kita semua dapat menjalankan berbagai aktivitas dan terutama sekali untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah, dan insyaallah kita lanjutkan dengan kajian rutin kitab Ta'limul Muta'allim. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik yang pernah Allah ciptakan, makhluk terbaik yang pernah Allah ciptakan di atas muka bumi, di bawah kolong langit, untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hadirin rahimakumullah, insyaallah kita akan melanjutkan kembali kajian kita kitab Ta'limul Muta'allim. Sebelum kita mulai, marilah kita terlebih dahulu sama-sama membuka majelis kita ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan marilah kita hadiahkan suratul Fatihah untuk muallif penulis kitab ini, yaitu Syekh Az-Zarnuji, yang telah menulis, mengarang, menyusun kitab ini sehingga ilmunya, barokahnya, manfaatnya sampai kepada kita semua, dan kita bisa mengambil pelajaran, mengambil hikmah dari kitab tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan amal beliau ini sebagai amal jariah, sebagai amal soleh yang pahalanya terus mengalir untuk beliau hingga yaumil akhir kelak. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan kembali kajian kita kitab Ta'limul Muta'allim, di mana pada minggu terakhir, pada pertemuan terakhir kita sudah sampai pada atau membahas pasal tentang mengagungkan ilmu dan guru atau ahli ilmu. Faslun fi ta'dhimil ilmi wa ahlihi. Insyaallah kita lanjutkan kembali pasal tersebut, dan ini insyaallah pembahasan yang terakhir sebelum nanti kita akan melanjutkan kepada bab atau pasal selanjutnya, yaitu faslun fil jiddi wal muwadhabah wal himmah. Pasal tentang kesungguhan, ketekunan dan motivasi dalam menuntut ilmu. Yang terakhir, pada pertemuan terakhir sedikit kita review bahwa kalau dalam menuntut ilmu itu kita dianjurkan untuk mendekat kepada guru, bersifat manja, bersikap manja terhadap guru, dan mengambil barokah daripada guru tersebut. Tetapi di luar hal itu, sikap bermanja-manja terhadap seseorang itu dilarang, apalagi sampai menjilat. Menjilat seseorang, mendekat kepada seseorang dengan tujuan tertentu, itu tidak dibolehkan kecuali dalam satu hal, yaitu dalam hal menuntut ilmu.
Di dalam menuntut ilmu itu justru dianjurkan, diperintahkan kita semua untuk bersikap mendekati, bermanja-manja terhadap guru, sehingga kita bisa mengambil hikmah dari para guru tersebut. Kalau seandainya kita menjauh dari para guru, bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan barokah ilmu dari mereka? Nah, kemudian hari ini kita lanjutkan. Langsung saja saya bacakan matan dari kitab ini. Wa yanbaghi li talibil ilmi an yastami'al ilma wal hikmah bit ta'zimi wal hurmah wa in sami'a mas'alatan wahidatan wa kalimatan wahidatan alfa marrah. Wa yanbaghi li talibil ilmi an yastami'al ilma wal hikmah bit ta'zimi wal hurmah. Dan hendaknya seorang penuntut ilmu itu ketika ilmu itu dibacakan oleh gurunya, ketika ilmu itu diajarkan oleh gurunya, dia harus mendengar dengan seksama. An yastami'a, ya, yastami itu artinya mendengarkan dengan seksama. Kalau mendengar itu yasma, tapi kalau yastami itu mendengarkan secara seksama. Yastami al ilma wal hikmah, dia harus mendengarkan ilmu yang diajarkan oleh gurunya dan juga hikmah. Al hikmah di sini dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan al hikmah itu adalah, ya, al hikmah hiya al Quran wal ilm wal fiqh. Jadi kalau ada guru kita membacakan Al Quran atau membacakan ilmu atau juga membacakan ilmu tentang fikih, maka kita harus mendengarkan dengan seksama, ya. Bitta'zimi wal hurmah, ya. Dan juga dengan penuh penghormatan, pengagungan terhadap ilmu tersebut. Kadangkala begini, kita itu ketika mendengarkan suatu ilmu yang mungkin sudah pernah kita dengar sebelumnya atau sudah pernah kita ketahui sebelumnya, kita ini kadang-kadang cenderung meremehkan. Itu saya sudah tahu ilmunya. Saya sudah pernah dengar itu, malas dengerin lagi. Nah, ini bukan sikap mengagungkan terhadap ilmu. Atau kadang kita mengatakan kepada orang yang menjelaskan ilmu tersebut, kepada guru tersebut, ustadz itu ceramahnya itu saja, bosan. Nah, ini adalah sikap tidak mengagungkan ilmu. Tidak ada ta'zim, pengagungan, dan juga hurmah, penghormatan terhadap ilmu. Sedangkan kita diminta ketika mendengarkan ilmu, kita harus menunjukkan sikap pengagungan dan juga penghormatan tersebut. Ada catatannya, apa itu? Wa in sami'a mas'alatan wahidatan wa kalimatan wahidatan alfa marrah. Meskipun, kata Syekh Zarnuji, meskipun dia sudah mendengar satu permasalahan, satu ilmu tersebut sebanyak 1000 kali. Nah, ini kalaupun yang disampaikan ustadz tersebut sudah diulang-ulang, misalnya setiap Ramadan itu sering kita mendengar ayat yang dibacakan, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu memang ayat yang setiap bulan Ramadan diulang-ulang terus oleh semua penceramah. Kemudian kita mungkin merasa ayatnya itu saja. Saya udah tahu itu ayatnya, pasti yang disampaikan itu. Nah, ini artinya kita tidak mengagungkan, tidak menghormati ilmu. Sedangkan seorang penuntut ilmu itu diperintahkan untuk mengagungkan, menghormati ilmu meskipun dia sudah 1000 kali mendengar ilmu tersebut. Ini dikatakan dalam kitab ini. Wa in sami'a mas'alatan wahidatan alfa marrah. Meskipun dia sudah mendengar satu permasalahan, satu ilmu tersebut sebanyak 1000 kali. Qila, dikatakan dalam sebuah ungkapan, man lam yakun ta'zimuhu ba'da alfi marratin ka ta'zimihi fi awwali marratin falaysa bi ahlil ilmi. Nah, ini bahayanya. Man lam yakun ta'zimuhu ba'da alfi marratin ka ta'zimihi fi awwali marratin falaysa bi ahlil ilmi. Barang siapa
yang penghormatannya terhadap suatu ilmu ketika dia sudah mendengar berkali-kali, bahkan 1000 kali, itu tidak sama penghormatannya ketika dia pertama kali mendengar ilmu tersebut, maka dia bukanlah ahli ilmu. Saya ulangi, barang siapa yang pengagungan, penghormatannya terhadap suatu ilmu setelah dia mendengar ilmu tersebut berkali-kali dari seseorang, kemudian pengagungannya itu tidak sama seperti ketika dia pertama kali mendengarnya, maka dia bukanlah ahli ilmu. Jadi dia merasa sudah penuh duluan, dia merasa sudah bisa. Ibarat gelas itu, kalau gelas itu terisi air penuh, maka diisi air akan tumpah. Nah, inilah orang-orang yang merasa dia sudah penuh. Begitu disampaikan suatu ilmu yang mungkin sudah pernah dia dengar berkali-kali, dia sudah merasa penuh. Saya udah pernah dengar itu, sehingga ilmu yang masuk itu akan dikeluarkan lagi, tumpah. Nah, ini yang tidak boleh dalam proses menuntut ilmu. Apapun yang dia dengar dari gurunya, dengarkan saja dengan penuh penghormatan, dengan penghormatan yang sama saat ketika dia baru pertama kali mendengar ilmu tersebut. Selanjutnya, wa yanbaghi li talibil ilmi alla yakhtara naw'a ilmin bi nafsihi bal yufawwidhu amrahu ilal ustadzi. Dan kemudian seorang penuntut ilmu itu kalau mau mempelajari suatu ilmu itu harus dengan bimbingan, harus dengan guidance dari gurunya. Ya. Yanbaghi li talibil ilmi alla yakhtara naw'a ilmin bi nafsihi. Seorang penuntut ilmu itu hendaknya tidak memilih ilmu yang ingin dia pelajari dengan dirinya sendiri, bal yufawwidhu amrahu ilal ustad. Tetapi hendaklah dia menyerahkan permasalahan ilmu tersebut kepada gurunya. Jadi kita ini, misalnya kita ingin mempelajari suatu ilmu dalam hal agama. Kayaknya saya perlu belajar agama. Kira-kira ilmu apa dulu ya yang saya pelajari? Itu jangan memutuskan sendiri. Tiba-tiba kemudian, saya mau belajar agama, saya punya semangat untuk belajar agama, saya pengen belajar agama, saya langsung belajar ilmu tafsir. Nah, padahal dia belum pernah belajar bahasa Arab, belum pernah dia belajar ilmu hadis, ilmu Al-Quran, tiba-tiba belajar tafsir, ya nggak akan ketemu. Maka tidak boleh seseorang itu kemudian memilih ilmu dari pilihannya sendiri tanpa bimbingan seorang guru. Ya, harus melalui konsultasi, melalui bimbingan dari seorang guru, seorang ustadz. Ya. Jangan sekali-kali memilih ilmu sendiri. Kenapa harus melalui bimbingan ustadz? Karena ustadznya itulah yang mengetahui kondisinya, yang mengetahui kondisi sang murid. Mungkin si murid ini punya potensi dalam bidang bahasa Arab, maka si ustadz ini akan menyuruh dia untuk belajar bahasa Arab dulu. Atau dia punya potensi dalam hal menghafal, dia punya IQ yang sangat kuat, IQ. Maka kemudian gurunya akan mengarahkan, udah kamu belajar ilmu Al-Quran, kamu belajar tahfidz. Nah, ini gurunya yang tahu. Jangan kita sendiri yang tiba-tiba pengen mempelajari suatu ilmu, saya mau belajar ilmu filsafat, langsung belajar ilmu filsafat, padahal dasar-dasar filsafat itu belum dia pelajari. Dia pengen belajar ilmu hadis, padahal dia belum belajar mustalah hadis dan lain sebagainya. Nah, ini harus selalu dikonsultasikan. Tetapi kita kalau begini, ngaji begini, ini sudah pasti diarahkan oleh guru. Kenapa kemudian kita belajar kitab Ta'limul Muta'alim dulu, bukan kitab yang lain? Karena guru itu tahu yang dibutuhkan terlebih dahulu itu kitab ini sebelum kitab-kitab yang lain. Jadi kalau ikut pengajian itu insya Allah sudah sesuai dengan arahan guru. Tetapi kalau kita mau belajar sendiri, tiba-tiba pengen belajar mendalami sendiri, itu harus melalui bimbingan, guidance daripada seorang ustadz, seorang guru. Kadang-kadang masyarakat kita ini tidak begitu.
Dia merasa ingin belajar agama, kemudian tiba-tiba dia memaksa seorang ustadz dalam tanda kutip, sama halnya dengan memaksa, yaitu ustadz saya pengen belajar bahasa Arab, ustadz saya pengen belajar hadis. Nah, tiba-tiba dia pengen begitu, padahal harusnya dia konsultasi dulu ke ustadz itu. Ustadz saya pengen mempelajari agama, kira-kira apa dulu nih yang saya butuhkan? Apakah bahasa Arab dulu? Apakah ilmu tajwid dulu? Dia pengen belajar bahasa Arab, sementara baca Al-Quran belum bisa. Ya mending baca Al-Quran dulu, kan begitu. Nah, ini harus selalu dikonsultasikan, harus melalui bimbingan dari seorang guru, karena gurulah yang tahu kondisinya. Fa innal ustadza qad hasala lahu at-tajarib fi dzalika, karena seorang guru itu pasti sudah punya pengalaman dalam hal itu. Karena dia banyak bergaul dengan para murid, dengan masyarakat, dengan santri-santrinya, dia tahu kondisi santri-santrinya itu apa yang lebih dibutuhkan. Maka kita harus konsultasi kepada mereka. Wa arafa ma yanbaghi likulli ahadin wa ma yaliqu bi tabi'atihi, dan dia seorang guru itu juga tahu apa yang dibutuhkan seorang murid tersebut dan apa yang cocok dengan karakternya. Seperti yang tadi yang saya sebutkan, seorang murid itu masing-masing berbeda dengan satu murid dengan satu yang lainnya. Mungkin murid A itu punya kemampuan intelektual yang tinggi, punya kemampuan IQ yang tinggi, maka dia cocok untuk belajar misalnya tahfidz Al-Quran. Si murid B punya kecenderungan bahasa Arab yang sangat kuat, yang sangat bagus. Ketika diajari sedikit tentang bahasa Arab, dia pasti akan bisa. Maka guru itu akan mengarahkan untuk belajar bahasa Arab. Nah, demikian juga murid-murid yang lain, si guru ini tahu masing-masing kondisinya, sehingga selalu harus berkonsultasi. Wa kana Syekh Al-Imam Al-Ajal Al-Ustadz Syekhul Islam Burhanul Haq Waddin rahimahullah ta'ala yaqul, seorang ulama yang dijuluki dengan Syekhul Islam Burhanul Haq dan Burhanuddin pernah mengatakan, kana talabatul ilmi fi zamanil awal yufawwiduna umurahum fit ta'allumi ila ustadzihim. Beliau mengatakan, dahulu kala para penuntut ilmu itu, para pelajar, para murid itu menyerahkan permasalahan ilmu mereka itu kepada guru-guru mereka. Menyerahkan apa yang ingin dia pelajari, yang akan dia pelajari itu kepada guru-guru mereka. Wa kanu yasiluna ila maqsudihim wa muradihim, dan dengan hal tersebut maka kemudian mereka bisa mencapai apa yang mereka inginkan. Ya. Jadi dengan menaati guru, dengan bimbingan guru, mereka bisa diarahkan ya, untuk sampai kepada cita-citanya. Wal ana yakhtaruna bi anfusihim. Sementara di saat ini, di zaman sekarang ini, kata beliau, mereka memilih ilmu itu atas dasar pemikiran mereka sendiri-sendiri. Ini yang sekarang terjadi dan ini harus kita rubah. Kalau kita mau mempelajari ilmu, tanya dulu, konsultasi dulu dengan guru. Nah, ini ada satu kisah yang sangat menarik, bagaimana bimbingan seorang guru itu bisa membuat seorang itu sukses besar, menjadi tokoh yang besar. Wa kana yuhka anna Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari rahimahullah ta'ala kana bada'a kitab as-salah ala Muhammad ibn al-Hasan. Tahu Ismail Al-Bukhari? Imam Bukhari itu nama aslinya Muhammad bin Ismail. Kemudian ada tambahan Al-Bukhari karena beliau berasal dari Bukhara. Nama aslinya Muhammad bin Ismail. Dikisahkan bahwa Imam Bukhari itu dulu ketika memulai proses belajar itu, yang pertama kali dia pelajari adalah bada'a bi kitabis shalah. Dia mempelajari ilmu tentang sholat. Dia belajar tentang sholat itu kepada siapa? Ala Muhammad ibn al-Hasan. Gurunya bernama Muhammad bin Hasan. Jadi pertama kali dia mempelajari ilmu, yang dia pelajari adalah ilmu
tentang sholat kepada Muhammad bin Hasan. Kemudian dalam proses belajar, faqala lahu, kemudian dalam proses perjalanan pelajaran itu, gurunya tersebut mengatakan kepadanya, idhab wa ta'allam ilmal hadis. Wahai Imam Bukhari, wahai Bukhari, pergilah kau dari sini dan belajarlah ilmu tentang hadis. Kenapa demikian? Ini Imam Bukhari ini sudah rajin dia belajar ilmu tentang sholat, tetapi gurunya tiba-tiba mengatakan supaya dia mempelajari ilmu hadis. Kenapa? Karena gurunya tahu potensi dia. Ya, gurunya tahu potensi dan juga karakter dia, intelektual dia, ilmu dia, maka gurunya mengarahkan dia untuk mempelajari ilmu hadis. Lima ro'a anna dzalikal ilma al-yaqu bi tab'ihi, karena gurunya tersebut melihat bahwa ilmu hadis itu lebih cocok baginya dibanding ilmu fikih yang tentang sholat dan lain sebagainya. Kemudian wa talaba ilmal hadis fasara fihi muqaddiman ala jami'i a'immatil hadis. Kemudian pergilah Imam Bukhari dari gurunya tersebut dan dia kemudian berpetualang untuk menuntut ilmu hadis di berbagai daerah, di berbagai negara. Bahkan dia kumpulkan hadis-hadis Rasul, disatukan, kemudian dia karang kitab yang namanya Sahih Bukhari. Dan akhirnya apa yang terjadi? Fasara fihi muqaddiman ala jami'i a'immatil hadis. Maka dia kemudian menjadi tokoh yang paling utama di bidang ilmu hadis di antara imam-imam hadis yang lain. Ya. Tokoh yang paling terkenal, tokoh yang paling utama dibanding imam-imam hadis yang lain. Ya. Imam-imam hadis itu ada berapa, Bu? Nah, kita ini kadang cuma mengenal Imam Bukhari, Imam Muslim saja. Padahal ya, hadis sahih itu, kitab-kitab hadis sahih itu ada 6 yang terkenal. Dan itu biasanya dikatakan dengan istilah apa? Kutub sittah, kitab yang 6. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Tirmidzi, Nasai, Abu Dawud, sama siapa lagi? Ya, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai, Abu Dawud, sama Ibnu Majah. Nah, 6. Ini semua punya kitab hadis sahih. Nah, di antara 6 orang yang punya kitab hadis sahih ini, Imam Bukhari yang paling terkenal. Itu kenapa? Karena arahan bimbingan dari gurunya tadi. Padahal awalnya dia belajar fikih, ilmu tentang sholat. Ilmu tentang sholat itu kan fikih. Tetapi gurunya kemudian melihat potensi besar dalam diri Imam Bukhari. Oh, ini cocoknya bukan belajar dia, cocoknya bukan jadi ahli fikih. Imam Bukhari ini cocoknya dia jadi ahli hadis. Maka gurunya mengarahkan dia untuk belajar hadis. Sudah, kamu pelajari hadis. Ternyata benar. Ketika dia jalankan perintah gurunya itu, dia menjadi ulama hadis yang paling terkenal sampai saat ini. Dan kitabnya sampai saat ini pun masih kita pelajari, masih kita pakai. Itulah pentingnya kita belajar atas bimbingan guru. Guru yang tahu kondisi kita, bukan kita sendiri. Kemudian selanjutnya, wa yanbaghi li talibil ilmi an la yajlisa qariban minal ustadzi 'inda sabaqi bi ghairi daruratin. Ini juga adab terhadap guru. Hendaknya seorang murid itu tidak duduk dekat-dekat dengan gurunya. Tidak duduk dengan sangat dekat sehingga mengganggu gurunya. Ya. Inda sabaqi bi ghairi daruratin, kecuali dalam kondisi darurat. Ya, jadi ketika kita belajar dengan guru, dengan ustadz, itu kalau bisa duduknya jangan terlalu dekat, jangan terlalu maju begini. Ya, misalnya di sini ustadznya, kemudian jamaahnya terlalu banyak, kita terlalu mendekat sampai berhadapan-hadapan dengan muka beliau. Nah, ini nggak boleh. Ya, kecuali dalam kondisi darurat. Kemudian setidaknya
wa bainal wa bal yanbaghi an yakuna bainahu wa bainal ustadzi qadral qausi fa innahu aqrabu ila ta'zim. Tetapi hendaknya jarak antara dia dengan gurunya itu adalah sebatas atau sejauh qaus. Qaus itu anak panah. Nah, anak panah itu mungkin kan setengah meter ya, atau 1 meter itu. Ya, sekitar 1,5 atau 1 meter. Itu masih boleh. Ya, supaya apa? Fa innahu aqrabu ila ta'zim, karena jarak yang sebegitu itu lebih dekat kepada penghormatan terhadap guru, dalam rangka menghormati guru kita. Wa yanbaghi li talibil ilmi an yahtariza 'anil akhlaq adz-dzamimah fa innaha kilabun ma'nawiyah. Dan seorang penuntut ilmu itu hendaknya menjauhi dari akhlak-akhlak yang tercela. Ya, nggak boleh kita penuntut ilmu itu nggak boleh berbuat maksiat, nggak boleh mabuk-mabukan, nggak boleh berbuat maksiat yang lain. Kenapa? Seperti yang kita jelaskan sebelumnya, ya, al-ilmu nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah itu tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Ini nasihat daripada Imam Waqi' kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu dulu pernah mengeluhkan susahnya dia menyerap ilmu, susahnya dia belajar. Dia mengadu kepada gurunya yang bernama Imam Waqi', "Wahai guru, kok saya ini susah sekali menerima ilmu, kok susah sekali saya menghafal pelajaran." Kemudian gurunya menasehati, ya. Kata Imam Syafi'i, "Syakautu ila Waqi'in su'a hifdzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi." Kemudian guruku itu mengarahkanku, membimbingku supaya aku meninggalkan maksiat, ya. Ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Dan beliau mengatakan kepadaku bahwa ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan mungkin diberikan kepada orang yang bermaksiat. Nah, ini pentingnya kita meninggalkan maksiat. Selain itu, kenapa kita harus meninggalkan maksiat? Fa innaha kilabun ma'nawiyah. Karena perbuatan-perbuatan tercela, perbuatan maksiat itu ibarat anjing maknawi. Ibarat anjing. Kalau anjing sungguhan itu kan anjing hewan, itu kan kita kalau mendekat dia, kita akan digigit, ya kan? Dia akan mengejar kita dan menggigit kita. Nah, perbuatan maksiat itu diibaratkan sebagai anjing. Kenapa? Karena kalau kita mendekati dia, mendekati maksiat itu, kita akan tergigit dan juga kena najisnya. Nah, ini makanya dikatakan sebagai anjing maknawi. Diibaratkan sebagai anjing. Karena kalau kita mendekat, kita akan kena najis dan juga kita akan digigit olehnya. Ya. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul malaikah baitan fihi suratun aw kalbun. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, para malaikat itu tidak akan masuk ke dalam suatu rumah yang di dalamnya terdapat lukisan dan juga anjing. Fa innama yata'allamul insan biwasitatil malak. Sedangkan kita ini manusia itu belajar dengan perantara para malaikat. Jadi ilmu kita itu diberikan Allah kepada kita itu melalui perantara para malaikat. Kita belajar begini, kemudian kita bisa memahami pelajaran, itu artinya Allah memberikan ilmu kepada kita. Dan Allah memberikan ilmu kepada kita itu melalui para malaikat. Jangan salah. Tidak sekonyong-konyong kita langsung dapat begitu saja. Tapi malaikatlah yang mengantarkan ilmu kita itu kepada kita. Ya. Wal akhlaq adz-dzamimah tu'rafu fi kitabil akhlaq. Sedangkan jenis-jenis akhlak yang tercela itu bisa diketahui dari kitab-kitab akhlak. Itu banyak sekali. Tidak perlu kita sebutkan satu persatu. Ya. Di masyarakat sudah banyak terjadi. Sedikit lagi, wa kitabuna hadza la yahtamil bayanuha khususan 'inda takabburi. Dan kitab kita ini tidak akan cukup untuk membahas keseluruhan tentang akhlak-akhlak tercela tersebut karena saking besarnya.
Nah, ada satu syair ini terakhir. Qila al-ilmu harbun lil fata al-muta'ali kasayli harbun lil makanil ali. Al-ilmu harbun lil fata al-muta'ali. Ya. Ilmu itu adalah peperangan bagi seorang pemuda yang sombong. Kasayli harbun lil makanil ali. Ilmu itu adalah musuh bagi seorang pemuda yang sombong. Kasayli harbun lil makanil ali. Seperti aliran air itu adalah musuh bagi tempat yang tinggi. Ya. Artinya apa? Artinya bahwa seorang pemuda itu tidak boleh sombong dengan ilmunya. Ya, tidak boleh sombong dengan ilmunya. Bihaddin la bijaddin kulla majdin fahal jaddun bila jiddin bimujiddin. Ya. Waqila bijaddin la bijiddin kulla majdin. Dikatakan bahwa sesungguhnya keuntungan, keberuntungan dan nasib baik itu diraih dengan kesungguhan. Ya. Diraih dengan kesungguhan. Fahal jaddun bila jiddin bimujiddin. Dan apakah ada kemuliaan, apakah ada keuntungan, apakah ada keberuntungan yang diraih tanpa kemuliaan? Tidak ada. Jadi dijelaskan di sini bahwa kemuliaan, kesuksesan itu diraih dengan kesungguhan, bukan dengan nasab, bukan dengan keturunan, bukan dengan dengan keturunan, dengan nasab, dengan misalnya dengan nepotisme, bukan. Kemuliaan itu diraih dengan kesungguhan. Sebab tidak ada kemuliaan yang diraih, tidak ada kemuliaan, kesuksesan yang diraih tanpa dengan kesungguhan. Fakam abdin yaqumu maqama hurrin wa kam hurrin yaqumu maqama abdin. Dan berapa banyak seorang hamba yang menjadi yang menempati posisi orang merdeka, sebagaimana berapa banyak orang yang merdeka menempati posisi seorang hamba dengan kesungguhan. Ya, dengan kesungguhan itu seorang hamba sahaya itu bisa menjadi mulia seperti orang-orang merdeka. Sebaliknya, tanpa kesungguhan, tanpa usaha yang keras, orang merdeka itu bisa menjadi budak sahaya karena dia tertindas, karena dia tidak bisa bekerja, tidak bisa mendapatkan nafkah dan lain sebagainya, seperti budak. Jadi kalau kita sudah menjadi orang yang merdeka, maka jangan berperilaku seperti orang hamba sahaya, seperti budak. Sudah banyak contohnya, ya. Anaknya tukang becak bisa menjadi doktor, anaknya kuli bangunan bisa sukses dan lain sebagainya. Ini karena kesungguhan. Sebaliknya anak pejabat ya terlibat narkoba, akhirnya ya hidupnya berantakan. Anak pejabat kemudian terlibat tawuran, akhirnya masuk penjara. Ini adalah bukti bahwa kalau kita ingin sukses, kita harus bersungguh-sungguh dan kita menjadi orang yang merdeka sejati. Jangan sebaliknya, kita menjadi orang merdeka tapi berperilaku seperti budak sahaya sehingga nasib kita adalah nasib yang buruk. Demikian yang dapat kita sampaikan pada siang hari ini. Dengan demikian kita sudah menyelesaikan bab tentang bab tentang pengagungan terhadap ilmu dan guru. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita lanjutkan bab yang lain, yaitu faslun fil jiddi wal muwadhabah wal himmah. Pasal tentang kesungguhan, ketekunan dan motivasi dalam menuntut ilmu. Kita tutup majelis kita pada siang hari ini dengan sama-sama membaca alhamdulillahirabbil alamin. Dan marilah kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan apa yang kita pelajari, apa yang kita bahas pada siang hari ini sebagai ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang berguna bagi kita semua, bagi anak cucu kita dan seluruh keluarga kita.
Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.